Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, tadi sudah saya panggil beberapa nama, ada beberapa nama lagi ya. Mumpari? Hadir. Ella? Hadir, Pak. Putra? Hadir, Pak. Baik, mahasiswa Institut Jamiah Mulia Fakultas Syariah. Kembali kita melaksanakan perkuliahan dalam pertemuan ini. Kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Kali ini kita akan berusaha untuk memahami, menjelaskan permasalahan tentang kaidah yang pertama. Ya. Dulu kita sudah pahami bahwasanya ada 5 kaidah asas yang bakal kita akan jelaskan, yang bakal akan kalian pahami tentang kaidah-kaidah hukum fikih. Baik, saya ulangi kembali. Salah satu manfaat dari mempelajari ilmu fikih ini adalah bagaimana caranya seorang sarjana syariah itu bisa membuka cakrawala berpikirnya untuk menentukan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan konteks kekinian. Itu intinya. Nah, kita masuk kepada kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama itu adalah bunyinya al-umuru bi maqasidiha. Ya. Boleh kita lihat ya, al-umuru bi maqasidiha. Apa makna al-umuru bi maqasidiha itu? Setiap perbuatan atau segala urusan itu tergantung dengan niatnya. Dan itu kaidah yang pertama. Apa yang mendasari para ulama membuat kaidah yang pertama ini? Salah satunya yang bisa kita jawab adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan keluarnya kaidah pertama seperti dalam surah Al-Maidah wa ma umiru illa liya'budullaha apa salah satu yang menjadi contoh yang uang kepada kita.
kecuali dia katakan ini utang. Dia memberikan uang itu tanpa ada penjelasan. Nah, setelah kita terima, nah itu bisa saja nanti di belakang hari dia itu meminta penjelasan sama kita, meminta bukti. Oh, kemarin saya ada pernah kasih kamu pinjaman. Tapi nggak ada bilang. Rupanya kalau itu dia lihatkan itu adalah untuk utang. Nah, di sini membuktikan bahwasanya niat itu amat menentukan dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah lainnya. Baik, yang berikutnya, kalau kita bicara tentang hikmah dan manfaat, secara vertikal kepada Allah, bahwasanya setiap ibadah yang kita lakukan itu ketika niatnya betul-betul semata-mata karena Allah, maka dia dihitung sebagai ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian apa lagi hikmahnya? Dengan adanya niat itu akan membedakan antara ibadah dengan adat istiadat. Ya, dengan adat istiadat. Contoh ya, ketika kita dalam musafir, dalam keadaan capek, dalam keadaan letih, kita istirahat di masjid. Istirahat itu kan bagi-bagi rutinitas kita kan, kebiasaan. Tapi kalau kita istirahat di sebuah masjid dengan niat iktikaf, kita istirahat menghilangkan penat dengan niat iktikaf, maka pada waktu itu kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena ada niat iktikaf. Tapi ketika kita ngorok saja di situ karena kecapean, nggak ada niat ibadah, maka nggak akan. Coba perhatikan, situ laksanakan kemarin fungsi niat tadi al-umuru binallah min sosial. Kemudian mampu memberikan landasan moral bahwa niat adalah cermin hati. Mahasiswa sekalian, ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Ya, kali silakan. Gini Pak, kan kita udah bahas tentang al-umuru bimaqasidiha. Itu yang mana menjelaskan tentang segala suatu perkara itu harus didasari dengan niatnya. Jadi timbul satu pertanyaan dari saya Pak, di mana saja kita terapkan al-umuru bimaqasidiha ini Pak? Terima kasih. Ya. Pertanyaan saudara Fahri bagus ya. Di mana saja bisa diterapkan kaidah yang pertama itu al-umuru bimaqasidiha. Jawabannya adalah penerapan kaidah yang pertama al-umuru bimaqasidiha ini bisa kita terapkan dalam semua dimensi kebaikan, ya, yang berpotensi kebaikan, bukan yang jahat. Kalau artinya, kenapa kita katakan bukan yang jahat? Kalau kamu mencuri niat Allah tidak mungkin. Tapi setiap ya umumnya kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan yang dia sifatnya juga itu kalau kita niatkan karena Allah bisa beribadah. Ya, buang sampah sembarangan. Tidak kan ibadah, membantu orang ibadah. Ya, jadi tidak hanya dalam kerangka yang sudah saya katakan tadi, tapi bisa dalam semua dimensi yang berpotensi dalam hal kebaikan. Ya, mari ya. Alhamdulillah.